Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Bukhari Natsir. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 1 Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya dan kedua teman saya yaitu Feby Melisa Putri dan Tisha Adelia akan menjelaskan materi tentang rekrutmen dan seleksi, orientasi dan penempatan sumber daya manusia. Oke teman-teman, aku mau tanya sebelum kita lanjut ke materi. Kalian tahu nggak sih apa itu rekrutmen dan seleksi, orientasi, atau penempatan sumber daya manusia? Kalian tahu nggak? Ada yang tahu? Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, mari kita bahas materi tentang hal-hal tersebut. Check it out! Sebelum kita lanjut ke rekrutmen dan seleksi SDM, aku mau ngejelasin tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan aspek yang penting dalam keberhasilan organisasi atau perusahaan. Proses utama dalam SDM meliputi rekrutmen dan seleksi, orientasi, serta penempatan SDM. Ketiga proses ini berfungsi untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat sesuai kebutuhan yang dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam rekrutmen dan seleksi SDM yang dipresentasikan oleh Feby Melisa Putri. Cekidot. Halo semuanya, saya Feby Melisa akan menjelaskan rekrutmen dan seleksi SDM. Rekrutmen adalah proses mencari dan menarik kandidat yang berpotensi untuk mengisi posisi kerja yang tersedia di perusahaan. Sedangkan seleksi adalah proses memilih dari sejumlah pelamar yang ada untuk menentukan siapa kandidat terbaik yang akan diterima bekerja di perusahaan. Kemudian tujuan rekrutmen dan seleksi. Tujuan utama rekrutmen adalah menemukan kandidat sebanyak mungkin yang memenuhi kualifikasi. Seleksi bertujuan untuk memilih kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan, pengalaman, dan sikap mereka. Selanjutnya, metode dan tahapan rekrutmen. Metode rekrutmen terbagi menjadi dua. Yang pertama, rekrutmen terbuka. Memasang iklan lowongan kerja di media cetak, online, atau media sosial, job fair kampus, agensi rekrutmen. Sedangkan rekrutmen tertutup, rekomendasi karyawan, promosi internal, rotasi jabatan, dan headhunting, atau pencarian kandidat secara langsung. Tahapan rekrutmen, yang pertama, identifikasi kebutuhan SDM, menentukan posisi kosong, kualifikasi yang dibutuhkan, dan alasan rekrutmen. Yang kedua, deskripsi pekerjaan, menyusun uraian tugas dan kualifikasi calon karyawan yang dibutuhkan. Yang ketiga, perencanaan rekrutmen, menyusun strategi, metode, dan jadwal proses rekrutmen. Yang keempat, pengumuman lowongan, menyebarkan informasi pekerjaan ke pasar tenaga kerja. Selanjutnya, yang kelima, seleksi berkas, menyaring pelamar berdasarkan CV dan persyaratan administrasi. Yang keenam, wawancara dan tes, melakukan wawancara dan tes kemampuan atau psikologi sesuai kebutuhan jabatan. Yang ketujuh, penawaran kerja, menyampaikan penawaran kerja bagi kandidat terpilih. Dan yang terakhir, onboarding, mempersiapkan karyawan baru untuk adaptasi. Tes psikologi untuk menilai kepribadian, sikap kerja, dan potensi kognitif. Tes kemampuan teknis, mengukur skill dan pengetahuan khusus. Tes integritas, menilai kejujuran dan etika kerja. Asesmen pusat atau assessment center, kombinasi tes dan simulasi yang dilakukan dalam satu sesi. Yang kemudian tahapan seleksi. Yang pertama, seleksi administrasi, menyaring berkas pelamar. Yang kemudian wawancara awal, mendalami latar belakang pelamar. Ketiga, tes psikologi dan kemampuan menguji aspek personal dan teknis. Keempat, wawancara kedua atau final, penilaian mendalam dengan pihak manajemen. Yang kelima, pemeriksaan referensi, yaitu verifikasi data pelamar dari sumber sebelumnya. Dan yang keenam, keputusan seleksi pemilihan kandidat terbaik untuk posisi. Halo semua, perkenalkan nama saya Tisha Adelia. Saya akan melanjutkan materi tentang orientasi SDM. Orientasi adalah proses pengenalan karyawan baru pada perusahaan, tugas, dan lingkungan kerja. Orientasi bertujuan agar karyawan baru dapat lebih cepat menyesuaikan diri dan memahami aturan serta budaya perusahaan. Selanjutnya, tujuan orientasi. Yang pertama, membantu karyawan baru beradaptasi dengan lingkungan kerja. Yang kedua, menanamkan nilai, sikap, dan pola perilaku yang sesuai dengan perusahaan. Yang ketiga, menyiapkan mental dan kompetensi untuk menghadapi pekerjaan. Yang keempat, mengurangi tingkat turnover karyawan baru. Pelaksanaan orientasi.
Orientasi dilakukan secara sistematis dengan penyampaian informasi seperti sejarah, perusahaan, visi misi, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta aturan kerja. Program orientasi juga dapat mencakup pelatihan awal untuk pengembangan kompetensi. Baiklah, selanjutnya metode dan pelaksanaan orientasi. Metode orientasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, orientasi formal adalah sesi pengenalan resmi terhadap visi, misi, nilai perusahaan, struktur, organisasi, serta kebijakan dan prosedur. Yang kedua, orientasi informal, yaitu pendampingan oleh senior dan supervisor untuk adaptasi budaya kerja. Yang ketiga, ada pelatihan awal, yaitu training khusus yang berkaitan dengan tugas pekerjaan. Pelaksanaan orientasi. Yang pertama, sesi pengenalan dilakukan secara bertahap dalam hari-hari awal kerja. Yang kedua, memberikan buku panduan karyawan dan materi peraturan perusahaan. Yang ketiga, menyediakan waktu untuk tanya jawab dan pendamping langsung. Yang keempat, evaluasi orientasi untuk memastikan pemahaman karyawan baru. Halo semuanya, saya Bukhari Natsir dan saya di sini akan melanjutkan tentang penempatan SDM. Penempatan adalah proses menempatkan karyawan pada posisi atau jabatan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan minat mereka agar dapat bekerja secara optimal. Selanjutnya, tujuan penempatan: mencocokkan kemampuan SDM dengan posisi kerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, mengurangi kesalahan penempatan yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian pekerjaan, dan yang terakhir, mendukung pengembangan karir karyawan. Prinsip penempatan SDM yaitu prinsip manusiawi, memperhatikan hak dan kepentingan karyawan, the right man on the right place, penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat, prinsip demokrasi dan kesetaraan, prinsip efisiensi dan produktivitas. Faktor yang mempengaruhi penempatan yaitu pengetahuan dan keterampilan, pengalaman kerja, minat dan kepribadian, lalu syarat jabatan dan standar kompetensi. Metode dan pelaksanaan penempatan SDM yaitu prinsip penempatan. Pertama, memberikan posisi berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan minat. Kedua, memastikan kesesuaian dan kemampuan karyawan dengan kebutuhan jabatan. Yang ketiga, penempatan didasarkan pada evaluasi hasil seleksi dan potensi karyawan. Jadi semuanya, kesimpulannya, rekrutmen dan seleksi adalah proses awal yang krusial untuk mendapatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Orientasi berperan penting dalam adaptasi dan penyesuaian karyawan baru agar dapat bekerja dengan baik. Penempatan yang tepat akan mengoptimalkan pemanfaatan SDM untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Ketiga proses ini harus dikelola secara terintegrasi agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif. End of flashback. Adalah proses penempatan. Orang lama atau orang baru? Orang kita lagi open recruitment. Iya. Tá liberado namorar, tá liberado pra beijar. Milênio Disco Clube te convida pra dançar. Equipe. Meanwhile, Senyumlah syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu.